Kita dari kelompok energi alternatif akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatih Iqbal Yasin, absen 14. Saya Satria Alif Purama, absen 28. Saya Ainur Zahratusita, nomor absen 4. Saya Gavina Syafila Putri, absen 17. Saya Nur Ragida Alfiani, absen 23. Saya Enda Fauzia, absen 13. See you watching. Sebelum lanjut ke videonya, apakah kalian tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif berasal dari energi yang terbarukan atau energi yang kekal, seperti biomasa, biogas, matahari, dan air laut. Nah, apa sih tujuan dari kita menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan kita menggunakan energi alternatif ini adalah untuk menghemat dan menjaga keterbatasan energi tak terbarukan. Energi alternatif berasal dari berbagai sumber energi yang dapat diperberi atau disebut juga dengan energi terbarukan. Tujuannya untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mengurangi pemanasan global, dan menggantikan energi dari bahan bakar fosil. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Pertama, ada meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, namun kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Contoh sumber energi alternatif yaitu panel surya. Hai, di sini aku mau jelasin tentang panel surya. Apa sih itu panel surya? Panel surya sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Teknologi fotovoltaik adalah teknologi yang dapat mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Secara letak geografis, Indonesia ada di garis khatulistiwa. Yang artinya apa? Artinya sendiri Indonesia punya banyak sumber daya matahari. Nah, berdasarkan intensitas radiasi matahari rata-rata tuh berkisar 4,8 kW per meter persegi. Jadi ini berarti tuh Indonesia sendiri tuh punya sumber daya matahari yang banyak, dan ini tuh dapat menjadi energi alternatif selanjutnya. Cara kerja panel surya secara sederhana atau prinsip kerja panel surya adalah sebagai berikut. Yang pertama, panel surya mengkonversi energi dari matahari menjadi listrik. Yang kedua, inverter merubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Yang ketiga, energi digunakan untuk memberi daya pada peralatan listrik. Selanjutnya, mari kita simak video percobaan berikut. Pertama-tama, alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu air garam, paku payung, baterai 9 volt, 3 buah kabel, dan juga lampu kecil. Langkah yang pertama, lilitkan 2 kabel pada lampu, dan sisa 1 kabel dililit pada paku. Lalu kabel pada lampu dililit juga pada 1 paku yang lainnya. Setelah itu, rendam paku pada air garam. Lalu lilitkan juga kabel pada bagian baterai yang positif dan juga baterai yang negatif. Sehingga lampu akan menyala. Air larutan garam akan muncul gelembung-gelembung sebagai reaksi. By the way, kenapa ya kok muncul gelembung-gelembung gitu? Karena lautan elektronik mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektronik, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi
negatif mengalami reaksi oksidasi. Bagaimana air garam bisa menghidupkan lampu dan berpotensi jadi sumber energi alternatif? Alternatif, lampu dengan menggunakan prinsip sel volta atau sel galvanik dengan elektron air garam. Cara kerjanya menggunakan reaksi kimia redoks, yakni udara menjadi katoda, elektroda sebagai anoda, dan air garam atau air laut sebagai katalisator. Karena air garam terdiri atas senyawa kimia NaCl, jika diurai bisa menjadi Na+ dan Cl negatif, yang merupakan ion elektrik. Ion-ion ini menarik elektron-elektron dari katode dan mengalirkannya menuju anoda. Proses ini yang membuat terjadinya arus listrik. Ketika arus listrik dialirkan pada larutan garam, beriodium, dan garam industri yang memiliki ion hasil pelarutan elektron, maka arus listrik dapat dihantarkan. Dengan kata lain, larutan elektron yang memiliki ion-ion bermuatan ini merupakan konduktor listrik. Air laut adalah sebuah larutan elektrolit dengan zat terlarut terbesar. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tegangan yang terdapat pada satu cangkir air laut diperoleh 0,86 volt dengan keterangan lampu mati, dan untuk dua cangkir air laut diperoleh tegangan 1,78 volt dengan keterangan lampu hidup. Saat ini suplai energi listrik dari pemerintah tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menghasilkan energi alternatif untuk membantu menyuplai energi listrik dari air laut tersebut ke masyarakat. Air laut adalah air dari lautan atau samudra. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter atau 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam, terutama namun tidak seluruhnya garam dapur atau NaCl. Semakin baik kadar garam terhadap laut tersebut, semakin besar tegangan dan daya arus listrik yang dihasilkan oleh air laut tersebut. Selanjutnya, adanya polusi udara karena bahan bakar bensin. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Contoh penggunaan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya, yaitu menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik beroperasi sepenuhnya menggunakan baterai untuk menyimpan energi dan menggerakkan kendaraan listriknya tanpa menghasilkan gas buang yang berbahaya, sehingga tidak memerlukan bahan bakar fosil seperti bensin atau diesel yang biasanya digunakan pada mobil konvensional. Yang selanjutnya ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bermanfaat untuk kehidupan manusia, tetapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang kelima, adanya pengundulan hutan. Mengapa? Karena emisi gas rumah kaca timbul akibat penebangan hutan. Pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Penebangannya juga mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, jika kita semua sudah tahu apa penyebabnya, sebaiknya mulai saat ini kita menghindari semua penyebab tersebut. Kita jaga bumi kita harus aware dong dengan lingkungan kita, salah satunya dengan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Kita bisa mengganti dan menggunakan energi alternatif lainnya. Energi alternatif yang tidak menghasilkan emisi menjadi pilihan yang tepat untuk turut andil dalam mencegah pemanasan global. Thanks for watching. Kurang siji coy. Ya, di sini Saya manusia jadi planet lalu buat juga sih Nurwaki Jawahyani
Satu, dari siapa? Aku, Tita. Alah. Perkenalkan, nama saya Nur. Apa sih? Gimana toh? Gini. Apa? Apa ini? Aku tak jawab, Oi. Karena kan nama saya Kapal Laut. Nela. Kapal Laut. Nelawi. Iya. Aku mau ini. Jadi waktu Satrio dia. Saya manusia. Assalamualaikum. Saya manusia. Kenapa saya manusia? Jadi planet yang lain. Aku dikirim. Apa sih kurung kirim? Tinggi kiri siapa itu? Kamu. Ayo. Semua ini nggak ada. Aku udah legend temen nih kalau aku mau cicipan ya. Iya toh. Kan nama saya cepat kamu sih. Bener kelihatan di belakang nggak kelihatan kok ada. Pakai bahasa Jepang. Atas itu Nurwani Dewiani. Ohayo dulu. Ohayo. Oh iya apa? Selamat kita Nurwani Dewiani. Absen 20. Halo, perkenalkan. Nama saya pakai bahasa beneran. Konnichiwa. Minasan konnichiwa. Oh iya, siapa tuh yang kita yang waktu itu pakai bahasa Jepang Jepang. Kita sampai temenmu deh. Jiko sokai sasete kudesai. Oh ada watashi no namesa Sanju desu Noraki Sakai. Kamu orang cewek. Kalau dikatakan cewek gak cewek. Saya manusia. Nungguin sama bisa. Hai cepet dong. Korek. Satria di sini toh. Aduh, jadi siapa sih ngomong? Kamu nih sih ngomongin ke aku, Tita. Pembukaan dulu deh, Iqmal. Buka kecil kok. Ya, pembukaannya. Larang aku. Gak mau. Konnichiwa. Konnichiwa. Gak mau. Atau tidak. Salam sek tole. Atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kapan? Siapa sih? Kamu. Di atas apa? Enggak dong. Yang paling bawah kan ini, Satrio. Tunggu sih. Alah. Nggak mau. Wes teko aku, tapi saya ngomong siapa sih? Wes teko aku. Kok ini dari aku terus kamu terakhir? Sama ini deh. Ya iya toh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3. Empat kelompok energi alternatif. Atau jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok energi alternatif ingin memberikan riang kanan keliling.